Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Alfiat dengan NPM 1009030233030 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asri selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam karya tulis ilmiah ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Fikih terhadap Pengetahuan dan Amaliyah Santri di Pondok Pesantren Darul Amin. Berikut adalah pembahasan yang akan dikedepankan. Yang pertama ada pendahuluan, dan yang kedua ada landasan teori. Yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir, yang kelima ada penutup. Pertama-tama saya akan membahas pendahuluan. Dasar pendidikan agama Islam harus ditanamkan kepada peserta didik sejak dini, agar jiwa-jiwa ketuhanan dan ilmu agama dapat menjadi bekal dalam proses pendewasaan, serta dalam menjalani hidup yang baik. Ilmu agama sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat dapat diperoleh melalui jalur pendidikan. Karena pendidikan merupakan sesuatu proses yang memperoleh ilmu, pendidikan yang diterapkan dalam pondok pesantren sangat penting, karena dapat menumbuhkan kesadaran sebagai manusia beragama dan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantren Darul Amin, seperti banyak pondok pesantren lainnya di Indonesia, telah lama menjadi pusat pendidikan keagamaan yang memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan agama bagi santrinya. Untuk selanjutnya ada landasan teori. Dalam landasan teori ini ada 4 subbab yang saya angkat. Yang pertama ada definisi pembelajaran. Menurut Ijali dalam jurnalnya tahun 2022 menyatakan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses tingkah laku yang ditimbulkan atau diperbaiki melalui serentetan reaksi dan situasi atau rangsang yang terjadi. Ketika seseorang menghadapi sebuah tantangan atau situasi baru, seperti halnya belajar sebuah konsep matematika atau memahami prinsip-prinsip moral dalam kehidupan, mereka merespon rangsangan atau informasi sesuai apa yang mereka terima. Proses ini dapat melibatkan pemahaman, interpretasi, refleksi, dan adaptasi. Dengan kata lain, belajar bukanlah hasil akhir, tetapi lebih merupakan perjalanan yang melibatkan berbagai interaksi dan refleksi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua ada definisi ilmu fikih. Menurut Ismawati dalam jurnalnya tahun 2016 mengatakan bahwa menurut Jamaluddin Al-Mahali yang dikutip oleh Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fikih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara. Ilmu yang menerangkan segala hukum syara artinya adalah semua hal yang berhubungan dengan amaliyah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Yang ketiga, definisi santri. Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Biasanya mereka menetap di tempat tersebut hingga selesai masa pendidikannya. Menurut Muhammad Sali dalam jurnalnya tahun 2019. Yang keempat ada definisi pondok pesantren. Menurut Muhammad Arifin, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama kompleks di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan leadership seseorang atau beberapa orang kiai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Menuju bab selanjutnya, ada metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik dengan pengisian kuesioner sebagai alat penelitiannya. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif analitik adalah suatu penelitian yang dilakukan secara independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya, metode penelitian ini menunjukkan bahwa metode penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga menganalisis variabel-variabel yang terlibat dengan teknik. Kuesioner adalah salah satu alat penelitian yang sering dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dari para responden atau seringkali dianggap sebagai wawancara tertulis. Angket kuesioner tersebut berisikan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini ada 3 subbab yang diangkat. Yang pertama ada pengetahuan santri Pondok Pesantren Darul Amin terhadap ilmu fikih. Yang kedua, pengamalan santri Pondok Pesantren Darul Amin dalam ilmu fikih. Dan yang ketiga, pengaruh dan efektivitas pembelajaran ilmu fikih terhadap pengetahuan dan amalia santri Pondok Pesantren Darul Amin. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2024 dengan membagikan kuesioner kepada para santri Darul Amin, ada beberapa hasil yang ditemukan mengenai pengaruh pembelajaran fikih terhadap pengetahuan dan amalia santri Pondok Pesantren Darul Amin, yaitu terdapat 22 responden dan dari kuesioner yang disebarkan. Kita masuk ke subbab yang pertama dari pembahasan, yaitu pengetahuan santri Pondok Pesantren Darul Amin terhadap ilmu fikih. Berdasarkan grafik dari hasil pengisian kuesioner, para santri Pondok Pesantren Darul Amin memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap ilmu fikih. Sebagaimana tercantum dalam grafik di atas, dengan presentasi sebanyak 54,5% santri yang dapat memahami materi fikih dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang signifikan dari pihak pesantren dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran fikih yang efektif kepada para santri. Selanjutnya, pengamalan santri Pondok Pesantren Darul Amin dalam ilmu fikih. Dari angket kuesioner yang berisikan pertanyaan seberapa sering Anda mengamalkan ajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari, dari data tersebut sekitar 96,4% santri mengakui bahwa mereka secara aktif mengaplikasikan ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Lebih rinci lagi, sebanyak 40,9% santri sering mengamalkannya, mencerminkan keterlibatan yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam berbagai konteks. Meskipun demikian, 13,6% santri menyatakan bahwa mereka hanya kadang-kadang mengamalkan ilmu fikih. Mungkin dipengaruhi oleh situasi atau kondisi tertentu yang membatasi penerapan ajaran tersebut. Sementara itu, sebanyak 45,5% santri menyatakan bahwa mereka selalu mengamalkan ilmu fikih, menciptakan gambaran tentang tingkat konsistensi yang tinggi dalam penerapan ajaran fikih dalam rutinitas sehari-hari. Selanjutnya, angket kuesioner yang berisikan pertanyaan apa saja amalia yang Anda lakukan secara rutin. Seluruh responden kuesioner mencapai 100% menyatakan melaksanakan sholat, menandakan kepatuhan penuh terhadap salah satu rukun Islam yang fundamental. Selain itu, 59,1% santri juga aktif dalam
melaksanakan puasa sunnah, mencerminkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah di luar bulan Ramadan. Adapun praktik zakat juga dilakukan oleh setengah dari responden, sebanyak 50%, menandakan kesadaran akan kewajiban memberikan sebagian harta untuk membantu sesama. Dalam konteks muamalah, 40,9% santri terlibat aktif dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip fikih dalam transaksi dan hubungan sosial. Meskipun demikian, 4,5% santri menyatakan melaksanakan amalan lainnya, menunjukkan adanya variasi dalam pengamalan ilmu fikih di luar aspek-aspek utama yang diukur. Subbab selanjutnya yaitu pengaruh dan efektivitas pembelajaran ilmu fikih terhadap pengetahuan dan amaliyah santri Pondok Pesantren Darul Amin. Dari angket kuesioner yang berisikan bagaimana Anda menilai pengaruh pembelajaran fikih terhadap amaliyah Anda sebagai seorang santri. Grafik di samping menunjukkan bahwa 68,2% santri menyatakan bahwa pembelajaran ilmu fikih sangat berpengaruh. Hasil ini mencerminkan efektivitas kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan di pesantren dalam memberikan pemahaman mendalam tentang ilmu fikih. Meskipun sebagian kecil, 31,8% santri yang menyatakan bahwa pembelajaran ilmu fikih berpengaruh, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam memperkuat pengaruh pembelajaran fikih terhadap sebagian santri yang mungkin belum sepenuhnya merasakan dampak positif tersebut. Angket kuesioner selanjutnya berisikan pertanyaan, apakah metode pembelajaran yang digunakan cukup efektif terhadap pengetahuan yang Anda dapatkan? Sebanyak 36,4% santri menyatakan bahwa metode pembelajaran tersebut sangat efektif, menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi terhadap pendekatan pengajaran yang diterapkan. Sejumlah 50% santri menyatakan bahwa metode pembelajaran tersebut cukup efektif, mencerminkan bahwa sebagian besar responden merasa terbantu dan memperoleh pengetahuan yang memadai melalui metode yang diterapkan. Meskipun demikian, sebanyak 13,6% santri menyatakan bahwa metode pembelajaran kurang efektif, menandakan adanya kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut dan meningkatkan para aspek-aspek tertentu dari metode pengajaran fikih. Selanjutnya, berikut adalah saran yang diungkapkan oleh para santri Pondok Pesantren Darul Amin terkait metode pembelajaran ilmu fikih melalui kuesioner terbuka. Yang pertama, terdapat dorongan untuk meningkatkan kreativitas dalam metode pengajaran, dalam pemahaman bahwa setiap pelajar memiliki cara penyerapan ilmu yang berbeda. Kreativitas diharapkan dapat menciptakan variasi dalam pembelajaran, menjadikan proses belajar lebih menarik dan efektif. Yang kedua, pentingnya komunikasi antara pengajar dan siswa dalam konteks pembelajaran fikih di Pondok Pesantren Darul Amin. Dengan berkomunikasi, diharapkan akan tercipta kesepahaman tentang metode pembelajaran yang paling nyaman dan efektif bagi semua pihak. Ketiga, dorongan untuk meningkatkan jumlah kegiatan praktik dalam pembelajaran ilmu fikih. Praktik dianggap sebagai sarana yang efektif untuk mengaplikasikan teori dalam kehidupan sehari-hari, sehingga santri dapat lebih mudah memahami dan mengamalkan ajaran fikih. Yang keempat, saran untuk menerapkan kedisiplinan dengan lebih ketat agar menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, terutama bagi santri yang sering terlambat. Kedisiplinan dianggap sebagai faktor pendukung agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, kelima, dorongan untuk memperkaya materi dengan pendekatan yang lebih variatif dan kreatif, termasuk memanfaatkan media visual seperti menonton praktek sholat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi para santri.
Bab yang terakhir yaitu penutup. Pentingnya pengajaran fikih tidak hanya terletak pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengamalan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui fikih, santri di Pondok Pesantren Darul Amin memperoleh landasan yang kokoh untuk menghadapi kompleksitas hukum-hukum Islam dalam era modern. Oleh karena itu, pengembangan kreativitas dalam metode pengajar, peningkatan komunikasi antar pengajar dan siswa, peningkatan kegiatan praktik, dan penerapan kedisiplinan menjadi langkah-langkah penting untuk memperkuat efektivitas pembelajaran fikih di masa mendatang. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.